Oke rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan project Pi Network lagi ya, menjelang open mainnet. Di sini saya selalu membuka Twitter ya untuk informasi-informasi seputar perkembangan project Pi Network rekan-rekan. Nah, di sini mungkin rekan-rekan juga sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Newsway ya. Karena di sini Newsway selama sebulan terakhir selalu memberitakan tentang perkembangan Pi Network di seluruh dunia. Nah, di sini saya akan membahasnya ya rekan-rekan. Newsway di sini merupakan perusahaan media dan berita ya. Ini dari Nigeria rekan-rekan. Nah, di sini bergabung tanggal ini sekitar bulan Agustus 2019 ya, dan di sini pengikutnya masih sedikit sekali ya. Nah, di sini Newsway memberikan informasi terus terupdate ya. Nah, untuk perkembangan project network dan cryptocurrency yang lain ya. Nah, di sini ada yang 9 menit. Nah, di sini kemudian juga ada yang berkaitan dengan project Pi Network. Nah, ini terupdate ya 22 menit yang lalu ya rekan-rekan. Nah, di sini informasinya ada ini Pi Network platform baru untuk jual beli Bitcoin baru ya. Ini baru saja dikonfirmasi di Pi Browser ya. Nah, ini saya rasa untuk informasi-informasi yang ada di Newsway ini rekan-rekan harus berhati-hati ya, karena tidak semua informasi-informasi yang berkembang ini positif dan dari Kortem ya, atau direkomendasikan oleh Kortem ya rekan-rekan. Karena di sini menjelang open mainnet kita harus berwaspada ketika diarahkan ke halaman atau link-link yang tidak jelas ya. Kemudian di sini saya hanya akan menyampaikan informasi yang ada ya rekan-rekan. Nah, jadi informasi yang ada di dalam media-media itu tidak 100% sepenuhnya benar ya, dan kita harus saling meneliti ya rekan-rekan, atau mengkajinya ya. Nah, informasi ini dikutip tanggal 15 Oktober 2022. Ini platform baru untuk jual beli koin Pi baru saja dikonfirmasi di Pi Browser ya. Nah, ini mungkin saja menjadi tonggak penting lainnya dalam pengembangan ekosistem jaringan Pi dan DApP, karena tim peneliti kami baru saja memverifikasi bahwa situs web Vietnam yang dikonfirmasi di browser Pi mengkonversi Pi ke mata uang fiat ya. Kemudian di sini ada platform bernama Sanpi yang dapat diakses ya. Nah, lagi-lagi di sini ada semacam link-link yang tidak jelas ya rekan-rekan. Maka dari itu rekan-rekan harus berhati-hati terhadap yang namanya link-link yang semacam ini ya. Nah, karena di sini nanti dikhawatirkan akan bisa melakukan phishing ya, atau bisa mencuri perasaan di rekan-rekan dan bisa mencuri akun ya. Nah, karena di sini saya sangat berhati-hati dalam hal link-link di sini rekan-rekan, klik-link dan yang lain-lain ya. Nah, karena di sini kita sudah memasuki fase terakhir menjelang open mainnet ya, dan pastikan informasi-informasi yang rekan-rekan ambil itu ada informasi-informasi yang berkaitan langsung dengan pihak core team maupun moderator ya, karena di sana moderator berfungsi daripada kepanjangan tangan core team ya. Jadi moderator itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman harusnya ya rekan-rekan, yang sudah mengetahui project ini ya, atau sudah memahami project Pi Network. Dan rekan-rekan di sini saya lanjutkan ya. Di sini menurut ini ya, menurut Newsway, platform bernama Sanpi yang dapat diakses di sini ya, ini mengklaim bahwa ini adalah platform di mana para pionir dapat membeli Pi dengan mata uang fiat atau menjual Pi dengan mata uang fiat ya. Untuk saat ini satu-satunya mata uang yang tersedia untuk konversi fiat adalah Dong atau Vietnam ya. Nah, kemudian di sini diprogram dalam bahasa Vietnam, Inggris, Cina, dan kemudian di sini sapinetwork.com rekan-rekan. Sanpinetwork.com ya akan menawarkan konversi multi mata uang dari Bitcoin ya. Kemudian pada saat mengisi laporan ini, platform mengklaim mereka memiliki sebanyak 950.000 berapa ini rekan-rekan, ini oke rekan-rekan, di sini saya ulangi ya. Ini pada saat mengisi laporan ini platform mengklaim mereka memiliki 959 juta ya, jadi ada 959 juta. Nah, ini 166.000 ya VND sebagai modal awal untuk proyek tersebut ya. Kemudian di sini juga ada tingkat pembelian diberikan sebagai sekitar 50.000 ya VND, dan kemudian di sini jumlah yang setara dengan 0,2 dolar ya. Jadi sementara perintis dapat menjual Pi dengan harga sekitar 48.000 VND ya, atau setara dengan 0,19 dolar rekan-rekan.
Kemudian di sini meskipun portal platform diakses melalui web browser, nah di sini tetap penting perintis untuk melakukan verifikasi yang tepat sebelum mengambil keputusan ya. Lagi-lagi di sini media Newsway selalu memberikan informasi yang saya rasa ini sedikit kontroversial ya rekan-rekan. Nah, saran dari saya rekan-rekan harus berhati-hati dengan media-media yang tidak jelas ya, atau media-media yang tidak berkaitan langsung dengan project P-Network dan core team ya. Nah, karena di sini untuk project core team, nah atau project P-Network ya, di sini yang paling utama adalah informasi diambil oleh core team ya. Kemudian di sini juga core team kan mengembangkan yang namanya semacam ekosistem ya, atau developer pihak ketiga ya rekan-rekan, untuk mengembangkan ekosistemnya ya. Nah, yang mana di sini juga kita harus berhati-hati dan kita harus belajar mengenai ekosistem yang sah ya. Nah, salah satunya yang pemenang hackathon adalah semacam Pigeon Mall, itu sudah resmi ya rekan-rekan. Kemudian untuk informasi-informasi semacam ini saya rasa di sini bisa berpotensi scam ya, atau bisa yang paling parah adalah semacam phishing ya, atau pencurian akun atau pencurian perasa sandi ya. Jadi saran dari saya untuk rekan-rekan yang mengambil informasi-informasi dari Newsway di sini harus ditelaah terlebih dahulu ya. Nah, karena di sini kita harus berpatokan kepada yang namanya roadmap dan white paper P-Network ya, apakah ini sesuai dengan yang disampaikan oleh core team, sesuai dengan visi misi dan informasi-informasi update daripada core team ya. Nah, kita harus telaah ya rekan-rekan, karena di sini sudah sangat jelas sekali oleh core team, yang mana di sini pada fase mainnet tertutup melarang transaksi apapun menggunakan mata uang fiat ya. Jadi di sini untuk penggunaan mata uang fiat sejauh ini masih dilarang oleh core team ya rekan-rekan. Kemudian di sini muncul platform yang bernama Sanpi di sini ya. Nah, saya rasa di sini rekan-rekan juga harus sedikit cerdas ya dalam menentukan dan mengambil informasi-informasi yang berkembang saat ini ya, atau sejauh ini ya. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa ini bisa menjadi semacam informasi dan semacam kewaspadaan kepada para pionir-pionir semuanya yang ada di Indonesia. Nah, terkhusus yang ada di Indonesia ya, dalam rangka menyambut open mainnet rekan-rekan. Karena di sini project P-Network merupakan project jangka panjang ya. Nah, dan jika rekan-rekan juga memahami atau memiliki keyakinan bahwa P-Network merupakan mata uang digital global ya, tentunya dalam pembangunannya tidak serta-merta membutuhkan waktu yang singkat langsung mainnet ya. Tentu dibutuhkan berbagai macam progres dan juga semacam ekosistem yang kuat saling terhubung ke seluruh dunia ya. Dan itu tentunya membutuhkan waktu yang bertahun-tahun dan tidak sebentar ya rekan-rekan. Nah, itu yang harus rekan-rekan pahami ya. Jadi untuk rekan-rekan, saran dari saya ya selalu sabar ya untuk rekan-rekan yang masih bertahan, dan untuk rekan-rekan yang sedikit kecewa atau sedikit mengalami gundah gulana ya, rekan-rekan harus mencari informasi yang valid ya, kurang lebih seperti itu. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya, semoga ini bisa memberikan informasi ya. Jika rekan-rekan memiliki pendapat, masukan, saran, silahkan tulis dalam kolom komentar, dan jangan lupa silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.